Ya, perkenalkan nama saya Farhan Triputra, nomor induk 220176963. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya pada mata exam pada mata kuliah Business Intelligence. Ya, berikut soal nomor 1 seperti ini, diminta adalah gambaran arsitektur penerapan aplikasi pada PT Oto Kilo Benderang. Ya, jadi arsitektur tersebut seperti ini. Jadi data source-nya, sumber datanya itu berdasarkan dari data operasional pada tiap-tiap outlet yang tersebar di berbagai wilayah. Jadi atlet 1, atlet 2, seperti itu, dan terus sebagainya. Lalu sebelum data-data tersebut dimasukkan ke data warehouse, dilakukan ETL proses, extract transform load. Contohnya itu seperti misalnya jenis data, tipe data pada outlet 1 ini, pada jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan wanita. Lalu pada outlet 2-nya itu perempuan dan pria. Itu. Nah, itu diselaraskan tipe datanya sebelum dimasukkan ke data warehouse. Dan pada data warehouse tersebut juga terdapat metadata. Metadata itu apa sih? Jadi metadata itu data yang menjelaskan suatu data. Jadi metadata ini menjelaskan tentang data detail pada data warehouse tersebut, detail data pada data warehouse tersebut. Lalu data warehouse tersebut juga memiliki replication backup. Jadi apabila terjadi permasalahan pada data warehouse ini tidak perlu khawatir karena kita memiliki backup-nya seperti itu. Lalu dari data warehouse tersebut dapat digunakan pada tiap-tiap divisi atau apa tiap-tiap tiap-tiap divisi yang dinamakan data mart, digunakan pada divisi finance, marketing, procurement, CRM, dan lain-lainnya. Lalu dari data warehouse tersebut juga dapat digunakan untuk business reporting, untuk decision making, untuk online record processing, dan juga untuk pembuatan dashboard. Seperti itu. Ini ya. Dan pada nomor 2, itu diminta untuk pembuatan SWOT tentang data warehouse. Jadi pertama tentang strengths-nya dulu, analysis with state of the RPI tools. Jadi data warehouse ini menggunakan analisis yang digunakan dengan alat BI yang canggih, alat BI yang canggih. Lalu combine analysis of business and process data, mengkombinasikan analisis bisnis, proses, dan data. Enterprise-wide business process analysis, analisis proses bisnis perusahaan yang besar. Visibility and control of business process activity, visibilitas dan kontrol aktivitas proses bisnis. Nah, weakness-nya itu business process must be known and documented. Jadi business process itu harus diketahui dan harus didokumentasi. Lalu must be able to log the activities and qualities of business process. Harus dapat mencatat aktivitas dan kualitas dari proses bisnis tersebut. No out of the box solution. Jadi solusi yang diberikan itu tidak out of the box dari permasalahannya, dari kontennya, sesuai dengan permasalahannya. High implementation cost, jadi untuk mengimplementasikan data warehouse ini dibutuhkan biaya yang besar. Nah, opportunity-nya satu, strategi fokus organization, strategi yang berfokus pada organisasi, fasilitator for process innovation, fasilitator untuk inovasi, open use analysis capability, memberikan kapabilitas untuk analisis, accelerate business process improvement, peningkatan proses bisnis yang dipercepat, more effective decision making, pengambilan keputusan yang lebih efektif. Lalu traits-nya di sini, data warehouse risk-nya seperti data integration, large scale system, skala data yang besar, sistem yang berevolusi dan teknologi yang baru. Lalu yang kedua, difficult calculation ROI, sulit untuk mengkalkulasi return of investment-nya, customer privacy-nya. Jadi data warehouse ini kita harus bertanggung jawab atas data customer yang bersifat privasi, workforce monitoring-nya, pemantauan tenaga kerja. Lalu kesimpulannya, dengan strength dan opportunity yang didapat dengan
Dengan pengimplementasian data warehouse ini jauh lebih menguntungkan untuk menunjang proses bisnis yang berjalan pada perusahaan. Setiap sesuatu pasti memiliki kekurangan dan risikonya. Tetapi menurut saya kekurangan dan risiko dari data warehouse tersebut masih dapat ditangani dan ditutupi oleh hal lain. Maka menurut saya worth it untuk mengimplementasikan data warehouse apabila perusahaan tersebut berkemampuan. Yang ketiga adalah balance scorecard dan penggambaran strategi mapnya. Pertama, saya sebutkan dulu perspektifnya. Ada 4 perspektif: finansial, pelanggan, internal business process, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, ini berkaitan dengan visi dan strategi. Dan pada finansialnya, pada perspektif finansial, tujuan strateginya itu increase shareholder value, menambah apa ya, saham, menambah menambah value pada pemilik saham, increase revenue, menambah pendapatannya, minimize operating cost-nya, jadi mengurangi apa, pengeluaran pada biaya operasionalnya, optimal use of asset and investment strategies-nya, jadi mengoptimalisasikan aset dan strategi investasinya. Pada customer itu tujuan strategisnya increase customer satisfaction pasti, itu untuk meningkatkan kepuasan customer, lalu improve produk quality-nya, kualitas produknya, lalu over base product quality-nya, memberikan produk dengan kualitas yang bagus, increase on time service, memberikan service yang on time apabila tenggat waktunya seperti itu, maka harus ditepati tenggat waktunya. Improve after sale service, atau di sini juga bisa during service-nya. Jadi ketika sedang menservis vehicle-nya atau kendaraannya, secara bersamaan kita juga menservis yang baik ketika customer tersebut menunggunya. Lalu internal business prosesnya, tujuan strategisnya itu efficient operational process, operasional yang efisien, innovation of service, adanya inovasi pada service, post scale service-nya itu seperti garansi gitu. Lalu pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhannya, mekanik training, training untuk para mekaniknya, construct manufacturing information system, jadi membuat information system untuk manufacturing, lalu construct financialization support system. Dan di sini diminta untuk keuntungannya apa aja, faktor penghambatnya seperti apa aja, lalu berikan contoh informasi yang dapat didapat. Pertama, keuntungannya meningkatkan income, pasti itu. Karena dengan menggunakan hasil dari data mining, dapat mempelajari pola servis seperti apa yang paling sering diminta oleh customer, lalu produk apa yang paling sering dipesan oleh customer. Lalu kedua, meningkatkan branding dan pemasaran. Hasil dari data mining dapat berguna untuk mengidentifikasi branding dan pemasaran, mana yang berhasil dan mana yang tidak. Lalu memasuki pasar baru, menggunakan basis data dan mengidentifikasi calon pengguna yang potensial, lalu menjadikan data historis sebagai pembelajaran. Faktor penghambatnya, salah satunya penghambat untuk mengimplementasikannya adalah kemampuan perusahaan dalam mengimplementasikan data mining, lalu kemampuan staff-staffnya juga untuk menggunakan data mining tersebut. Sedangkan ada tantangannya, yaitu scalability, ukuran data yang disebut adalah bersifat besar, dimensionability-nya, banyaknya jumlah atribut pada data tersebut, privacy-nya, menjaga kerahasiaan suatu data, data quality-nya, kualitas data yang akan diproses itu harus bersih dari missing value, dan sebagainya. Lalu contoh informasi yang bisa didapat setelah penghapusan data mining. Pertama tuh menemukan pola pembelian customer seperti merek apa yang paling sering dibeli oleh customer. Lalu kedua, mengidentifikasi service apa yang paling sering customer lakukan. Lalu ketiga, informasi pada hari apa customer tuh lebih ramai atau pada event apa seperti itu. Lalu informasi ketertarikan customer pada produk baru. Dan nomor terakhir itu rancangan dashboard-nya. Lalu pada modul procurement dan inventory ini, saya membuat dua, yaitu dashboard tentang stok inventory per saat ini. Jadi data stok inventory per saat ini. Contohnya
stok ban, oli, spare part, valve, dan cat. Dan ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu mobil dan motor. Gitu. Lalu seluruh produknya, pembelian produk pada bulan Januari, minggu pertama dan kedua. Jadi asumsi saya di sini adalah pembelian stok produk itu sebulan 2 kali, yaitu dibagi menjadi 2 minggu per 2 minggu. Sini sama kategorinya cat, velg, spare part, oli, ban, dan dibagi menjadi 2, yaitu untuk motor dan mobil. Lalu finance and accounting-nya saya bagi menjadi income dan outcome-nya. Contohnya pada bulan Januari dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sales dan service, penjualan dan service. Ini digabung ya, jadinya digabung antara mobil dan motor. Yang dibaginya itu antara sales dan service-nya. Lalu di sini income-nya itu satuannya per juta Indonesian rupiah. Jadi misalnya pada week pertama itu dari sales-nya itu 50 juta dan seterusnya. Outcome-nya sama seperti itu. Outcome-nya ini pengeluaran dibagi menjadi 3, yaitu fee pada gaji untuk para karyawan, untuk stock produk, untuk other itu untuk kebutuhan yang lain yang tidak terduga. Dan ini outcome-nya sama pada presentasi pada satuan juta dolar, juta rupiah. Lalu pada CRM-nya, jumlah customer-nya per bulan Januari, jumlah customer itu berapa, jumlah penambahan customer-nya dihitung dari week-nya, dilihat dari week-nya. Lalu feedback dari customer-nya itu tidak puas, sangat puas, kurang puas, atau puas. Seperti itu. Sekian.